3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Kebancin sebagai moderator di kelompok 2. Baik, kali ini adapun teman-teman saya itu adalah Yudika, Tasya, Tony, Estomihi, Mutiara, dan saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian dari transaksi elektronik. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia dan juga meliputi bidang barang dan jasa. Sekarang perdagangan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, namun dapat dilakukan secara online melalui media internet yang dinamakan e-commerce. Next. E-commerce adalah segala bentuk transaksi, perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya, apakah semua proses transaksi itu dilakukan secara online? Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, maka dari proses tersebut terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Baiklah. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 sisi. Yang pertama ada business to business, yaitu transaksi ini merupakan bisnis e-commerce yang paling banyak dilakukan dalam suatu rangkaian distribusi. Kehadiran internet dapat menghubungkan semua aktivitas bisnis lainnya. Para pihak yang mengadakan kontrak tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pebisnis lain. Yang kedua adalah business to customer atau B2C. Para pihak dalam e-commerce adalah pedagang elektronik merchant yang menawarkan suatu produk atau jasa kepada pihak konsumen yang menggunakan atau membeli barang jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, customer to customer, C2C. Customer to customer merupakan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dilakukan antar konsumen, C2C. Ini bersifat lebih mengkhusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas, dan juga pelayanan. Dasar hukum transaksi perdagangan melalui elektronik atau e-commerce itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya disingkat dengan UU ITE yang diundangkan pada tanggal 21 April tahun 2008 dalam Lembaran Negara Indonesia tahun 2008 nomor 58. UU ITE memberikan 2 hal penting, yaitu yang pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam rangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat menjamin. Yang kedua, klasifikasinya tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya. Lanjut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Estomihi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Hubungan hukum para pihak dalam e-commerce. Perjanjian desain dan pengembangan jaringan elektronik dalam hal membuat suatu kegiatan bisnis, maka
hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara bergabung salah satu dari sekian banyak virtual mall atau mall dunia maya yang ada dalam hal pengaturan dari pengadaan suatu urusan bisnis kegiatan bisnis melalui website atau .com bisnis. Seseorang dapat mendesain dan mengembangkan websitenya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional website programmer berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut. Bisnis dengan customer atau B2C yaitu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pelaku e-commerce yang membutuhkan barang dan jasa yang mana dalam aturan hukumnya diatur berbagai hal mengenai perlindungan konsumen dan informasi yang akan didapatkan oleh konsumen, yaitu dalam hal informasi bisnis, maka bisnis yang berlangsung di dalam e-commerce seharusnya menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat dengan mudah untuk diakses. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan website desain. Dalam hal ini, seorang pengusaha akan melakukan suatu bisnis yang mana dalam konvensional dibutuhkannya suatu tempat atau toko. Namun, dalam bisnis elektronik, pembisnis membutuhkan suatu situs web untuk seseorang dapat mengunjungi tokonya dan melihat berbagai produk yang disediakan oleh penjual. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mutiara, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai persaingan usaha. Persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat dua pihak, pelaku usaha atau lebih, berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Tujuan hukum persaingan usaha dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kepentingan umum dan menjaga efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang hebat dan usaha yang sama sebagai pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang tiga yaitu mencegah praktik monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat itu terciptanya efektivitas dan efisiensi persaingan usaha. Peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce. Keberadaan KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Ketentuan pembentukan KPPU sendiri diamanahkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diimplementasikan melalui penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Adapun peran KPPU dalam pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam sektor e-commerce meliputi banyak hal, yakni seperti mengawasi potensi terjadinya perilaku diskriminasi, eksploitasi platform dan supplier atau bahkan antara platform, perjanjian eksklusif dan predatory
memiliki peranan untuk mengawasi potensi terjadinya tindakan anti persaingan usaha, KPPU juga memiliki peranan untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan. Lanjut. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang pada dasarnya untuk mengawasi setiap kegiatan usaha, termasuk di dalamnya ialah persaingan termasuk lebih lanjut dalam konteks bisnis digital. KPPU Deputi Pencegahan yang memiliki tugas menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengawasi bisnis platform terjadinya perlakuan diskriminasi. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya selaku moderator ingin pamit dan undur diri. Mohon maaf jikalau ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih semua. Terima kasih.